Kalimantan Tengah terdiri dari beragam suku, budaya, dan etnis yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Salah satu suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan Tengah adalah suku Dayak Ngaju. Dayak Ngaju merupakan salah satu rumpun suku Dayak, sehingga kerap disebut Dayak Ngaju. Dayak Ngaju, sebagaimana Dayak lainnya di Kalimantan Tengah, pada mulanya menganut kepercayaan Hindu Keharingan. Masyarakat Dayak Ngaju sebagai warga yang teguh memegang adat istiadat, kerap melakukan ritual acara adat, di antaranya upacara adat Tiwah. Ritual Tiwah merupakan suatu tradisi umat Hindu Keharingan yang ada di Desa Tewang Rangas, Kecamatan Tewang Sangalanggaring, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Upacara Tiwah yaitu proses mengantarkan arwah sanak kerabat atau leluhur yang sudah meninggal ke Lewu Tatau, yaitu sebuah tempat yang kekal atau abadi. Orang Dayak Ngaju meyakini leluhur akan senang dan bahagia jika arwah mereka sudah diantarkan. Mereka juga meyakini bahwa sebelum dilaksanakan upacara Tiwah, roh leluhur dianggap belum masuk surga. Upacara Tiwah juga dimaksudkan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah sebagai prosesi suku Dayak untuk melepas rutas atau kesialan dari keluarga almarhum yang ditinggalkan dari pengaruh-pengaruh buruk yang menimpa. Melaksanakan upacara Tiwah bukan pekerjaan mudah. Diperlukan persiapan panjang dan cukup rumit, serta pendanaan yang tidak sedikit. Selain itu, rangkaian prosesi Tiwah ini memakan waktu hingga berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 bulan lebih lamanya. Ritual ini sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun silam. Pekerjaan mengumpulkan tulang-tulang dan kemudian menempatkan ke dalam sandu telah memiliki aturan-aturan khusus yang telah berlaku secara turun-temurun. Hal ini dapat kita lihat pada waktu orang-orang mengumpulkan sisa-sisa jenazah. Mula-mula yang diambil adalah bagian kepala, menyusul bagian leher, badan, dan seterusnya hingga ke ujung jari-jari kaki. Kemudian dibungkus dan dimasukkan ke dalam wadah berupa peti kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan kepercayaan bahwa roh nenek moyang selalu mempunyai hubungan dengan orang-orang yang masih hidup, terutama dengan sanak cucunya. Makna religius dari upacara kematian adalah membangkitkan arwah untuk disucikan sekaligus diantarkan ke dunianya. Yaku batatang napa naklaway sa sanang budyosa kunusung anding salendak nalatebu tika gabing kumanya pahiaw luka. Disinilah tempat untuk melaksanakan pesta Tiwah atau disebut juga dengan balai Tiwah. Setelah tulang-tulang orang yang sudah meninggal tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam peti, lalu peti itu dibawa ke balai Tiwah. Terkadang yang ditiwahkan tidak hanya satu orang saja, tetapi juga beberapa orang. Untuk upacara Tiwah saat ini ada 52 tulang atau salumpuk beliau yang ditiwahkan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah sebuah gerbang untuk menuju kepada kehidupan yang lebih sempurna, yaitu Lewu Tatau.
Mereka meyakini Lewu Tatau adalah tempat atau kondisi yang selalu dirindukan manusia setelah kematiannya. Ketika roh orang yang telah meninggal sampai ke Lewu Tatau, mereka akan merasakan kebahagiaan abadi, di mana tidak ada lagi penderitaan, tangisan, duka, dan kesakitan seperti yang manusia rasakan selama hidup di dunia fana ini. Lewu Tatau adalah kebahagiaan kekal. Di sini Lewu Tatau dapat diartikan sebagai surga. Roh dalam keyakinan orang Dayak Ngaju ada dua macam, yaitu roh baik yang senantiasa memberi bantuan, rezeki, dan segala hal yang baik pada manusia. Sedangkan roh jahat yang selalu mengganggu manusia dalam rupa sakit penyakit, kesialan, kecelakaan, musibah, sampar, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Setiap mengadakan ritual atau upacara selalu diberikan dua sesajian, yang satunya untuk roh baik sebagai ungkapan terima kasih, dan sesajian yang lain untuk roh jahat, maksudnya agar tidak mengganggu manusia. Anak lawe sasanang dosa kunusung anding salendak naratebu tika. Nalimbah teh kege hinai menipas tandok nayu ataupun meluput tandok nayu. Salah satu basir dalam ritual tiwah ini mengatakan bahwa ritual malam ini adalah ritual membuang sial. Dan untuk melaksanakan ritual ini harus orang yang memang sudah pernah melaksanakannya. Ritual ini adalah ritual untuk memutuskan sial dan menjauhkan segala gangguan dari makhluk-makhluk jahat yang mengganggu dalam kehidupan manusia di dunia. Ataupun menderuh pembelum umat kalunen. Ije melai huang pantai dan menjam tingang tuh ataupun dunia lah. Tiwah adalah suatu upacara suci, kewajiban luhur dan mutlak dilaksanakan, dan merupakan utang yang terungkap akibat kematian keluarga. Mengapa demikian? Karena kematian keluarga menimbulkan pali, yang di dalam ajaran agama Keharingan, bahwa pali-pali akibat kematian anggota keluarga tersebut hanya dapat dihapus atau dihilangkan dengan upacara melapas pali, yang juga disebut dengan tiwah atau nantiwah pali belum. Mengapa upacara melapas pali tersebut dilakukan? Karena pali dapat menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan diri pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan, juga bagi almarhum dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, untuk melapangkan jalan menuju Lewu Tatau atau tempat yang maha mulia yang disediakan Tuhan. Akibat buruk tersebut dapat dihindari hanya melalui atau dengan melaksanakan upacara tiwah. Alat-alat musik bunyi-bunyian seperti gandang, gerantung, kangkanu, toroy, ketambung, dan tarai mulai dibunyikan. Ketika bendera dinaikkan di atas sangkaraya, mereka yang hadir baik laki-laki atau perempuan, tua muda, berdiri mengelilingi sangkaraya, dilanjutkan menganjat atau menari untuk menyambut dan menghormati para sangyang yang telah hadir bersama mereka untuk mengantarkan Salumpuk Liau menuju Lewu Liau.
hari Menggeturutas Pangkasindus, yaitu hari melepaskan segala kesialan Kawerutas Mate. Pada hari inilah Salumpuk Liau mengawali perjalanan menuju Lewu Liau atau surga. Diawali dengan penikaman dengan menggunakan tombak atau lunju pada binatang korban yang telah dipersiapkan dan diikat di sapundu, tempat di mana masyarakat yang hadir telah menganjan siang dan malam tanpa henti. Tidak setiap orang diperkenankan menikam binatang korban. Semua ada aturannya. Pertama adalah bakas tiwah atau tetua, menikam lambung kanan, dinamakan kempas bunuhan. Ia berhak mendapatkan paha kanan dan binatang yang ditombaknya. Yang kedua adalah seorang perempuan ahli waris Salumpuk Liau. Bekas tikamannya disebut pekas bunuhan. Ia berhak mendapatkan paha kiri dari binatang yang telah ditombaknya. Kemudian salah seorang wakil masyarakat yang hadir dalam upacara, bekas tikamannya disebut timbalan bunuhan. Ia berhak mendapatkan dada dan jantung binatang korban yang telah ditombaknya. Kemudian disusul dengan kanjan hatwe, yaitu tarian kanjan yang hanya dilakukan oleh laki-laki. Selesai kanjan hatwe, dilanjutkan acara masak-memasak, mempersiapkan makanan untuk sangyang, nyaring, pampahilep, sangkana, kambe, burung bahotok, burung papau, dan burung antang. Ada ketentuan cara memberi makan kepada mereka yang tidak terlihat mata jasmani, yaitu dilempar ke arah bawah, ditujukan kepada Salumpuk Liau yang sedang diantar ke Lewu Liau, kepada Raja Untung dan para sangyang. Lemparan ke arah belakang ditujukan kepada Raja Sial. Kemudian diulangi lagi ke arah belakang, ditujukan kepada Sang Umang dan Sang Kanak. Ke arah atas ditujukan kepada bulan, bintang, matahari, patendu, ilat, dan nyahu. Jangan burung laut dipinang ke mamar sebab kita kenal cara yang namanya tambah ke situ untuk sama tanda semuanya. Kalau segala cukup uras itu. Nah, kira ke ngindu ay menjadi ke sampai waktu ke kira. Doi kau lawan nyandang anak isum itu uras, bujur kebajuran, nguang, legu tatau, paras gulau, miang, nguang kares. Bela ya kan tarantang mulai.
Tiba saatnya selumpuk dereng yang sudah digali diambil dari tempat penyimpanan sementara. Tulang belulang yang ditemukan yang sudah dikumpulkan lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam tambak atau pambak atau juga sanduk. Upacara tiwah, proses mengantarkan arwah atau liau ke sorga atau lewu tatau habaras pulau hagusung intan tia rumpang tulang, yaitu sebuah tempat yang kekal atau abadi. Tempat ini berhiaskan emas, permata, dan berlian, serta terletak di langit ketujuh. Akan kaban nakutang ko DJ ka wangku. Basa amon kaban nakutang ko DJ ka mahuang kumjari baka asa panjang. Amon kalito arak ta panak sini jibu daya ta tahu atun saya juga tahu saya ulu tidak selomang ya pang selomang ada garing senyang belum ya tubangan Bawa duit anak jerian anak esok benato itu. Mangga lu saya belum nyupin ikap kayun penyang tatang sadik. Basta anak lagu ini jari. Oke, dia tuh menyebut kenalan pun peta tungga. Ania seni budaya. Haranan penumah tujuh barang. Akhirnya tulang manusia yang terkubur di dalam tanah yang sudah diangkat dan dimasukkan ke dalam peti, lalu dipindahkan ke dalam sandung, yaitu bangunan serupa rumah panggung yang berukuran kecil. Upacara dianggap selesai apabila seluruh prosesi upacara telah dilaksanakan lengkap. Dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan merasa lega karena telah berhasil melaksanakan tugas dan kewajibannya pada orang-orang yang dicintai. Selumpuk liau telah sampai ke tempat yang dituju, yaitu Lewu Liau, atau disebut juga dengan sorga. Siapa yatang kudumah nakaramahan kumangguang opete kajang nyamah ku halisang jimambaki abeting kumambaki gabing ku jimambatang gabin yaku kuluraja mama itu ramu melai itu mapas bekal kegiatan kalau ngok melai pandau lebih perjalanan seperti ini sini kalau kita melai itu mapas bekal kalau ngacuk nak ngacuk ya Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna membuat orang Dayak Ngaju merasa berkewajiban untuk menghormatinya, baik ketika masih hidup maupun setelah kematiannya. Untuk itu mereka melaksanakan upacara tiwah. Dengan melaksanakan upacara ini, mereka merasa sudah memposisikan manusia sebagaimana mestinya. Manusia dalam pengetahuan orang Dayak Ngaju digambarkan sebagai makhluk yang terikat dengan Tuhannya, serta keharusan mereka menjadi contoh bagi makhluk lain di bumi. Manusia diharapkan menjadi suri tauladan dengan menjalankan aturan-aturan adat yang telah digariskan oleh Ranjing Hatala dalam kehidupan di dunia. Jika mencermati pengetahuan ini, tampak terdapat kesamaan dengan pola pengetahuan manusia pada agama-agama besar di negeri ini. Untuk itu,
Sikap toleransi hendaknya selalu dikedepankan dalam mensikapi perbedaan yang ada. Alibut berangacu angaba takana gotin petak lamun ludaan ya tuh